Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, sebagai pengantar perlu saya sampaikan di sini bahwa di masa pandemi COVID-19 saat ini, bahwa kegiatan perkuliahan masih berjalan dengan perkuliahan daring atau dalam jaringan. Kita menggunakan e-learning. Dalam hal ini menggunakan salah satu platform, yaitu melalui laman spada.stdewantara.ac.id. Sebetulnya perkuliahan saat ini adalah menggunakan metode blended learning atau perkuliahan campuran antara offline dan online. Namun demikian, untuk kegiatan tatap muka offline ini masih menunggu informasi lebih lanjut ya, karena sampai saat ini khususnya di Kabupaten Jombang ini masih masuk dalam zona merah ya. Oleh karena itu saat ini kita fokus dulu pada perkuliahan daring menggunakan Spada ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa Spada ini atau Esita Dewa ini merupakan platform, salah satu platform untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online. Ya. Nah, saya yakin bahwa Anda semuanya sudah mengetahui laman ini, ya, karena sudah mengikuti perkuliahan semester sebelumnya. Jadi saat ini masih sama. Jadi tetap menggunakan kuliah daring menggunakan Spada, baik itu menggunakan platform melalui browser ya, apakah itu pakai Chrome atau Mozilla dan lain sebagainya dengan alamat spada.stdewantara.ac.id atau menggunakan model mobile ya, yang sudah diinstalasi pada Android masing-masing, yang di situ Anda bisa membukanya untuk masuk pada akun pembelajaran. Nah, selanjutnya saya sampaikan juga di sini bahwa aktivitas pembelajaran itu sebetulnya ada banyak ragam ya. Ada yang bersifat sinkron, ada yang bersifat asinkron. Nah, untuk yang aktivitas pembelajaran sinkron sendiri itu ada dua macam, sinkron langsung atau sinkron tak langsung. Yang dimaksud dengan sinkron langsung itu adalah belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai pembelajaran tatap muka offline ya, belajar pada waktu dan lokasi yang sama antara dosen dan mahasiswa. Nah, sementara sinkron tak langsung itu adalah belajar pada waktu yang sama tetapi tempat berbeda. Ini yang sering kita pakai menggunakan semacam video conference ya. Apakah itu menggunakan Zoom, Google Meet, VMeet, Jitsi Meet dan lain sebagainya. Itu adalah media-media yang biasa digunakan sebagai video conference. Nah, bentuk semacam itu disebut dengan sinkron tak langsung. Ketemu pada waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Ya, antara dosen dan mahasiswa tidak bisa berada dalam satu tempat, tetapi waktunya sama. Nah, ini bisa menggunakan conference semacam tadi itu. Nah, bentuk lain adalah asinkron. Yang dimaksud asinkron ini adalah belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Ya, jadi waktunya beda, tempatnya juga beda. Jadi di sini antara dosen dan mahasiswa tidak bisa ketemu langsung. Ya, dan juga tidak bisa ketemu dalam waktu yang sama atau tempat yang sama. Ini yang disebut dengan asinkron. Nah, di sini ada dua macam, asinkron mandiri atau asinkron kolaboratif. Kalau selama ini mahasiswa itu adalah belajar melalui Spada dan itu dilakukan secara mandiri tanpa orang lain, itu disebut dengan asinkron mandiri. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pembelajaran yang termuat dalam sebuah platform semacam Spada itu
sistem pembelajaran daring itu adalah bentuk asinkron. Nah, karena asinkron tidak pada waktu dan tempat yang sama, maka waktunya bersifat fleksibel. Ya, jadi saya tandaskan lagi bahwa waktunya fleksibel. Kalau selama ini Anda semuanya dijadwalkan ada jamnya, itu manakala dilakukan pembelajaran sinkron, baik sinkron langsung maupun sinkron tak langsung, waktunya sama sesuai dengan jadwal. Tinggal apakah offline atau online. Jadi kalau offline berarti di sini sinkron langsung, berarti harus ketemu pada waktu dan lokasi yang sama dalam satu kelas. Tetapi kalau ketemu waktunya sama tempat berbeda, berarti di situ nanti akan dilakukan konferensi atau video conference, bisa menggunakan media Zoom dan lain sebagainya tadi. Itu perlu jadwal. Tetapi kalau sifatnya asinkron, semacam unduh materi, baca materi, mengerjakan tugas, itu tidak harus pada waktu dan lokasi yang sama. Ya, jadi saya tandaskan lagi. Sehingga kalau pembelajaran dalam sepadah itu khususnya berbentuk asinkron. Ya, asinkron. Karena asinkron waktunya fleksibel. Jadi Anda tidak usah khawatir. Walaupun di situ nanti Anda terjadwal hari Senin jam 8, maka ketika sifatnya asinkron, Anda punya waktu 24 jam dalam satu hari, punya waktu 7 hari dalam satu minggu, dan punya 30 hari dalam satu bulan. Artinya waktunya bebas. Anda bisa kerjakan di mana saja, kapan saja. Ya, apakah pagi, sore, walaupun Anda kelas pagi, Anda bisa baca sore. Anda bisa kerjakan malam dan seterusnya. Itu karena bersifat asinkron. Nah, selanjutnya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa saat ini metode pembelajaran adalah blended. Blended itu campuran antara face to face learning dan online learning. Nah, untuk face to face learning ya bersifat klasikal, sinkron langsung, ini masih menunggu kebijakan dan informasi lebih lanjut dari pelaksana akademik. Ya. Sementara yang online learning via sepada ini ada dua macam. Asinkron mandiri, berarti di sini Anda belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda via sepada. Ini waktunya fleksibel, tidak terikat oleh jadwal. Sedangkan yang kedua, untuk online learning bisa menggunakan sinkron tak langsung, yaitu melalui video conference, apakah pakai Zoom, Gmeet, Vmeet. Nah, untuk saat ini kita fokus pada online learning, yaitu menggunakan asinkron mandiri via sepada dan sinkron tak langsung via video conference. Nanti kita sampaikan, terutama yang paling gampang ya kita pakai Gmeet saja atau Google Meet. Ya, kenapa ini tidak kita lakukan tiap hari? Saya sangat menyadari bahwa menggunakan streaming itu menguras paket data. Jadi kita padukan saja asinkron mandiri via sepada dan sebagian nanti kita lakukan sinkron tak langsung via video conference. Kita nanti akan jadwalkan menyusul ya, apakah perlu berapa kali dalam satu semester untuk melakukan video conference ya. Terserah nanti ya, kita sepakati saja ya, apakah mau semuanya atau mau nanti sebagian 30%-nya ya, itu nanti kesepakatan lebih lanjut. Ini untuk blended learning ya. Jadi sekali lagi Anda tidak perlu khawatir ketika nanti kita daftarkan dalam satu kelas sepada, maka sebetulnya Anda bebas mengikuti secara fleksibel waktunya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kecuali untuk yang sinkron melalui video conference, nanti kita lakukan jadwal dan ini harus dilakukan dalam waktu yang sama walaupun tempatnya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk terkait dengan report aktivitas mahasiswa selama pembelajaran bagaimana? Anda tidak perlu khawatir ketika Anda aktif di sepada, maka sistem akan merekod atau merekam seluruh aktivitas yang Anda ikuti.
mulai dari membuka materi, mendownload materi, membaca materi, mengerjakan tugas, ikut diskusi dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh di sini, ini ada centang-centang biru. Ini artinya mahasiswa itu aktif mengikuti setiap aktivitas dan resources yang diunggah oleh dosen dalam satu pembelajaran. Kalau contohnya ini, yang kosong ini tidak tercentang, ini artinya mahasiswa tidak aktif, dia tidak mengikuti satupun aktivitas. Ya, jadi keaktifan nanti cukup kita lihat di sini. Dan sistem akan membaca. Kalau Anda tidak aktif, maka nanti akan kosong. Jadi dosen akan melihat bahwa Anda tidak aktif. Tapi yang centang biru ini artinya Anda aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi jangan khawatir bahwa setiap yang Anda ikuti aktivitas ini ketika Anda login dan mengikuti mata kuliah itu akan terekam atau terrecord dalam satu sistem yang mana dosen nanti bisa melihat report aktivitas mahasiswa, tiap mahasiswa. Ya. Jadi nanti kalau tanya nanti absensinya gimana? Absensinya lewat sini. Jadi saya akan melihat bahwa aktivitas itu akan terrecord seperti ini. Artinya mereka yang aktif mengikuti materi pasti akan tercatat namanya, kemudian bahwa setiap aktivitas yang saya unggah ya itu akan diikuti, tercentang seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, aktivitas dalam Sepada meliputi apa saja? Ada penugasan, ada forum diskusi, ada chatting, ada kuis. Ini yang sering digunakan fitur-fitur ini dalam kegiatan pembelajaran via Sepada atau daring. Penugasan ya untuk tugas ya, Anda nanti diberikan tugas oleh dosen dan Anda melakukan submitted tugasnya. Kemudian forum diskusi ini biasanya digunakan untuk tanya jawab ya, melempar sebuah topik kemudian didiskusikan. Kalau chatting ini ketika ada upaya pertanyaan secara pribadi ya, bisa antar mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen atau secara umum. Nah, kuis ini untuk pemahaman secara ringkas setiap materi. Tidak harus setiap materi ada kuis ya, mungkin ada kuis dalam beberapa materi, baru ada satu kuis gitu. Ini intinya adalah aktivitas yang biasanya dipakai oleh dosen untuk memberikan penilaian. Di samping aktivitas, ini ada sumber daya. Sumber daya itu meliputi file atau materi kuliah, bisa dalam bentuk PPT, PDF, dokumen, dan lain-lain. Dan ini bisa di-download ya, bisa dibaca atau di-download oleh mahasiswa file ini. Kemudian yang lain, sumber daya yang lain adalah page. Nah, page ini biasanya digunakan untuk video pembelajaran. Ya, video pembelajaran ini biasanya untuk menambah informasi dari materi kuliah yang disampaikan. Jadi untuk memberikan pemahaman melalui video itu bisa diunggah dalam page dan itu bisa dilihat ya streamingnya oleh mahasiswa. Nah, sumber daya yang lain yang sering dipakai itu adalah URL. Ini merupakan link materi yang bisa dibaca atau di-download oleh mahasiswa. Ini adalah materi untuk memperkaya bahan bacaan yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Jadi ini biasanya yang terangkum, termuat, fitur-fitur ini yang sering termuat dalam Sepada dan ini bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi apa yang diunggah oleh dosen, apakah itu dalam bentuk aktivitas atau sumber daya, semuanya bisa diikuti oleh mahasiswa, baik dibaca, di-download ya, di-submit dan seterusnya. Itu sebaiknya apabila setiap materi atau pertemuan itu diunggah seperti ini, Anda seharusnya atau wajib mengikuti supaya nanti kelihatan aktif. Nah, yang terkait dengan penilaian sekarang yang terakhir, bahwa ada 4 format penilaian, yaitu nilai keaktifan, penugasan, nilai ETS, dan nilai EAS. Jadi setiap materi itu nanti meliputi 4 hal ini ya. Nilai keaktifan itu jelas tadi ya, terrecord semua aktivitas mahasiswa mulai dari A sampai Z akan terekam dan dosen akan melihat dari situ ya. Sedangkan nilai lain adalah nilai penugasan. Nah, penugasan itu bisa dalam setiap materi atau nanti beberapa pertemuan baru ada penugasan. Ini biasanya adalah mahasiswa disuruh untuk melakukan submit ya, atau mengirim tugas
yang diberikan baik individu maupun kelompok. Ya, nilai lain adalah nilai TS dan juga EAS. Ini biasanya selalu ada dalam kurang lebih 14 sampai 16 kali pertemuan. Nah, ini kira-kira nanti yang menjadi pedoman kita dalam pembelajaran daring. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa mahasiswa tetap aktif walaupun tidak secara offline ya, mengikuti via Sepada. Anda harus login berdasarkan akun yang Anda miliki, kemudian mengikuti setiap mata kuliah dengan baik, mulai dari materi A sampai Z, pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, Anda ikuti semuanya. Tugas Anda kerjakan, ETS, EAS Anda ikuti, maka itu nanti akan memberikan poin yang maksimum dalam penilaian. Ya, jadi seperti itu kira-kira saudara-saudara sekalian untuk introduction ya, atau pengenalan dari setiap materi atau mata kuliah yang Anda ikuti, bahwa dalam kondisi saat ini memang kita tidak ideal ya, tetapi paling tidak secara maksimum kita mencoba menjembatani dengan berbagai media pembelajaran agar tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Jadi baik via Sepada maupun via video conference. Jadi setiap mata kuliah yang saya ampu nanti akan kita coba kolaborasi antara via Sepada menggunakan sistem asinkron mandiri dan sinkron tak langsung melalui video conference, khususnya menggunakan Google Meet. Seperti itu sebagai pengenalan saya. Mudah-mudahan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini, dan sekali lagi semoga pandemi ini segera berakhir dan Anda bisa mengikuti perkuliahan secara ideal. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.